Pernah ngerasain gak sih? Udah nungguin orderan, tapi yang masuk cuma notifikasi promo. Aku refresh sekali, 2 kali, tapi tetap aja sepi. Ini kenapa ya? Toko onlineku mendadak cuti tanpa pemberitahuan. Mulai deh, overthinking datang tak diundang. Kapan ya aku punya kerjaan bagus? Kapan aku punya penghasilan tetap? Lihat temen upload foto lagi traveling ke luar negeri. Kapan ya aku bisa traveling ke luar negeri juga? Boro-boro mau liburan ke luar negeri, pergi ke warung aja pakai mikir. Keluar dulu deh, cari angin. Siapa tahu pikiranku jadi lebih tenang. Wah, udaranya seger banget. Kayaknya overthinking juga ada limitnya ya. Dan kini, otakku udah hampir over limit. Pikiranku jadi mulai agak sepi. Mungkin selama ini bukan aku yang kurang berusaha, tapi aku kebanyakan mikir. Bahkan hal yang belum kejadian, udah aku pikirin sampai tamat. Aku capek, bukan karena hidupku yang terlalu berat, tapi karena pikiranku kerja lembur tiap hari. Padahal yang aku pikirin belum tentu kejadian juga. Masalahnya masih sama sih. Orderan juga belum rame, tapi entah kenapa pikiranku udah gak seberat tadi. Dari situ, aku sadar kalau gak semua orang harus langsung berhasil, dan gak semua doa dijawab saat ini juga. Karena Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik untuk mengabulkan doa kita. Katanya laki-laki harus kuat, tapi kenapa nggak ada tutorialnya? Kalau lagi capek, harus cerita ke siapa? Jadi bingung sendiri. Mending diam aja deh. Bangun pagi, siap-siap berangkat kerja, bukan karena semangat, tapi karena hidup nggak ada tombol snooze. Waktu di jalan, badan gue ke kantor, tapi pikiran gue udah kemana-mana. Mikirin kerjaan, mikirin uang, mikirin masa depan. Sampai di tempat kerja, gue tetap senyum. Ngobrol kayak biasanya, seolah-olah semuanya baik-baik aja. Padahal di dalam kepala gue lagi ramah banget. Kayak ada meeting, tapi isinya masalah semua. Waktu istirahat pun, badan gue duduk, tapi pikiran gue masih kerja lembur. Kadang gue pengen cerita, tapi gue bingung harus mulai dari mana. Kadang gue jalan sendiri, bukan karena lagi pengen healing, tapi lagi nyari sinyal buat ngerti isi kepala sendiri. Kata orang gue kuat, padahal gue cuma ngirit ngomong aja. Soalnya kalau gue ceritain semua, bisa jadi podcast 3 episode. Capek sih, tapi ya udah. Mau gimana lagi? Dijalanin aja. Lama-lama gue mikir, kayaknya gue bukan harus lebih kuat, tapi harus berhenti jadi sok kuat sendirian. Ternyata, nggak semua masalah harus gue selesain sendiri. Ada hal yang emang cukup, diserahin aja sama Allah lewat doa setiap hari.